Jadi kita ini jadilah orang beriman. Ada beliau yang jemput saya tadi, orang beriman itu apa? Sebentar ini udah jalan apa? Pak. Ada yang tidak mengisi, rugi Pak. Kalau ada yang tidak ikut, walaupun itu rugi. Kenapa rugi Pak? Setiap duit yang keluar untuk agama Allah, nanti Bapak dikubur ditanya oleh mereka dari tangan. Idza utiya min qibali yadayhi, ketika malaikat akan mengazab dari tangan, dafa'ahus sadaqah, maka tangan tadi bicara bahwa dia kerap kali mengeluarkan sedekah. Tak jadi kita diazab dari tangan di kubur itu karena ada infak dan sedekah. Ada untungannya apa? Tadi sebanyak-banyak ceramah Ustaz, nanti tolong diselipkan lagi kajian yang di YouTube ini. Apa itu? Workeli gitu. Mungkin Bapak YouTube sudah dengar semua ini. Workeli ini siapa? Orang beriman dan pemurah, orang yang membantunya. Kemudian dia setelah jadi berhasil, dia juga pemurah. Makanya orang beriman itu pemimpinnya tetap Allah, karena dia yakin harta yang diberikannya, bantuan yang diberikannya berasal dari Allah, bukan punya dia. Jadi Workeli ini Pak, dia masih umur 10 tahun, ayah dan ibunya telah meninggal. Pagi-pagi galuang patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, tarui ke kampung Naram Cangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai, maijau padi tengah sawah. Kalau nak ada mande kanduang jo ayah kanduang, samo jo lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamaranca, itiak jo ayam kamangake, ure layu batang tajukang, mungkin lamo mungkin sansai, mungkin kecahaya jadi tanah. Itu pantun orang Padang. Ya kan? Abasa kita jadi pagi. Kalau ayah dan ibu tidak ada lagi, kita menjadi anak yang yatim, hidup dari belas kasihan orang lain. Itu artinya pantun tadi. Mungkin lama-lama hidup ini tidak berarti lagi. Ini secara pantun Pak. Jadi Workeli ini setelah ayah ibunya meninggal, apa yang dipesankan Workeli? Nanti kalau sudah habis persiapan makanan yang setahun itu, engkau tak boleh minta-minta ya. Kata Nabi, orang yang minta-minta di dunia ini, dia tak cacat, tubuhnya tak cacat, tangannya tak potong, kakinya lengkap, dia minta-minta. Dia akan datang di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Jadi kayak dekoran. Di akhirat nanti tulang mukanya saja dagingnya tidak ada. Jadi setelah habis makanan di rumah, perut ini lapar. Nampaklah oleh Workeli kedai. Di sana tidak ada orang, diketuknya pintu. Keluar anak kecil kira-kira umur 8 tahun. Workeli sudah 10 tahun. Apa kabar bang, kata anak kecil tadi. Sebenarnya dia mau minta makanan Pak. Tapi karena teringat pesan ibunya, tak boleh minta-minta, dia berbohong. Tidak ada deh, saya salah kentu ini. Abang jangan berbohong ya. Ambolie lutui abang marete, muku abang puce, abang kelaparan kan. Jadi dalam hidup itu yang penting arif. Dia nak kecil itu arif.
Tahu dia berkeliling kelaparan. Saya juga begitu Pak, kalau jadi penceramah ini. Sedang saya berceramah ini, kalau ada jamaah melihat-lihat jam tangan, saya berhenti aja. Kalau hanya itu jamnya diorang artinya janji jawab. Kalau panjangnya ceramah, bosan yang mendengar. Kalau Jose dalam yang jam cari jam dah. Para jemaah, nyambi ala dia nak ketek tadi ke belakang air susu kambing joroti. Karena orang ini berjualan, orang kali berkata, dek, berapa belinya ini? Abang tidak bayar bang, ini rezeki dari Allah. Makanlah. Kalau abang belum dapat kerjaan, kesini aja makan. Kata anak kecil tadi. Alhamdulillah, hanya 10 kali dia di sana. Dapat dibuangkan kaya raya. Di sekolah orang ini otaknya pintar. Utak minyak pak dia niat jalan. Aduh tak orang utak tak dua dia niat baku. Sampai dia menjadi dokter spesialis penyakit dalam. 16 tahun kemudian anak perempuan yang kecil tadi kan sudah gadis remaja mulai, tapi malang nasibnya dia dapat kanker payudara sudah stadium 4. Ibu dan ayahnya sudah bangkrut, rumahnya terbakar. Dirujuk berobat ke rumah sakit kanker itu. Melihat surat rujukan, menangis seorang kali ini. Ya Allah, ternyata pasien yang baru ini adik kecil yang pemurah 16 tahun yang lalu memberi makan saya sebagai anak yatim. Ya Allah, sakitnya berat ini ya Allah. Tapi saya yakin likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak ini. Dia salat duha, salat tahajud, berdoa. Karena dia dokter yang taat. Kalau dokter tak taat, Pak, dia minta uang jaminan. Iya kan? Siapa jaminan ke berubah sih kau jadi? Kalau saya nak lari saja. Itu rusak dokter. Alhamdulillah 5 bulan kemudian sembuh anak ini. Tapi ketika akan membayar dia nangis. Mahal sekali. Orang tua udah bangkrut, dengan apa dibayar? Ketika dia menangis itu terdengar kata-kata lembut di belakang. Adinda, jangan menangis. Ternyata engkau lupa dengan saya. Saya tidak lupa dengan Modi. Saya adalah Ewar Keli, anak yatim 10 tahun yang lalu yang engkau beri makan dengan susu kambing dan roti. Sekarang saya sudah jadi dokter spesialis penyakit dalam dan menjadi direktur di rumah sakit ini. Karena engkau telah membantu anak yatim 16 tahun yang lalu, kini Allah membalas kamu. Dek, kamu tak bayar lagi. Pulang. Tak jadi dia bayar, Pak. Ya kan? Nah, begitu balasan Allah kepada orang yang suka membantu. Jadi kalau pengurus menjalankan infak itu minta bantuan dana aja, pura-pura lalu ketika kotak itu lalu. Ya kan? Lalu kotak lagi bincang dah. Jangan isi tiru anak kecil tadi sampai sana aja ceritanya Pak Ustaz. Tidak. Ternyata anak gadis itu karena dia masih muda, dia sudah sembuh itu cepat pulih dan rambutnya hitam panjang, bulu matanya halus-halus rapat, bibirnya tipis.
seperti asap delima, giginya putih bak bintang timur. Akhirnya jatuh hati Ewon Keni ini kepadanya. Karena Ewon Keni ini dokter yang taat, dia tak mau pacaran. Pacaran ini kan menghabiskan waktu saja, sama dengan kredit motor 5 tahun. Ya kan? Maka dia tak mau pacaran, langsung dia lamar jadi istrinya. Karena dia orang Amerika, dilamarnya anak gadis tadi dengan bahasa Inggris. Apa bunyi lamarannya Ustaz? Tidak tahu saya bahasa Inggrisnya. Saya pindahkan saja ke bahasa Minang. Nanti kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa kata Ewon Keni tadi kepada anak gadis itu dengan bahasa Minang? Balabuah kapal di muaro, sare muantan buah kopi, menumpang pulau toke cangkeh, kapal datang dari Padang, dari Matoa Sabulo Moge. Kinilah jatuh ke dalam hati, tampuk ko indah adik balik, alam naik muda cinta seorang. Apa katanya dalam bahasa saya ini? Saya jatuh hati kepada Allah. Terima lamaran saya ya di hatimu dalam hatimu. Ke bahasa Indonesia tidak ngerti juga tidak Indonesia. Ternyata anak gadis tadi, saya tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu sudah sakit keras, diobat sembuh, ternyata tidak membayar. Pray. Sekarang dokter yang merawat itu jatuh hati kepada ibu, dilamarnya untuk jadi istri, ibu tolak. Ibu tolak, ibu terima. Iku nak padusi ke? Ibu terima. Ya diterima lah Pak Ustaz. Kalau tak diterima itu memuntahkan cendol duren kita. Cendol duren itu enak, tak mau kita makan. Diterima oleh anak gadis tadi, dibalas pula pantun dengan pantun. Pantunnya bahasa Inggris, tak juga saya ngerti. Dipindahkan dulu ke bahasa Minang. Kapal ketik di lamun nombak, kapal datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampai nak juo ke Subarang. Pandai mana abang menembak indah jo piluru, karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncang. Ternyata begini bu, kita yang takut cinta ini bertepuk sebelah tangan. Ya kan? Kemudian diterima oleh anak gadis tadi. Tidak lama sesudah itu sudah berbunyi organ tunggal. Orang ini sudah menikah. Begitu Allah membalasi orang yang beriman dan beramal saleh. Bapak boleh baca dalam Quran Pak, setiap Allah mencerita iman, di belakangnya amal saleh. Iman itu kayak listrik ini, kita tidak tahu apakah ini listrik, tidak. Ini bola yang menyala. Tapi kenapa ada api? Karena ada kabel listrik. Listrik itu tidak kelihatan. Begitu juga iman. Iman tidak kelihatan. Pantulan iman itulah dilihat dengan adanya orang itu beramal. Ibu-ibu bisa datang bertahan duduk di sini karena tahu manfaatnya. Dinilai oleh Allah dengan amal saleh kerja kita ini. Dan kita duduk sebentar ini lebih besar pahalanya dari 100 rakaat salat sunat. Itu makanya kita bertahan. Orang yang beriman dan beramal saleh itu yang langsung memimpinnya, yang langsung membimbingnya, yang langsung memberikan nur ke dalam hatinya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu
yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jadi bagaimana banyaknya cobaan hidup, Pak? Iman ini jangan dijual. Sekarang itu yang banyak. Karena banyak cobaan hidup, kita membutuhkan materi, tapi iman yang dijual. Jangan. Jadi pertahankan iman itu. Karena apa? Yang akan menolong kita yang maha kaya. Kalau makhluk ini tidak ada yang kaya, Pak. Kayanya sementara dan bisa bangkrut. Jangan bersandar kepada makhluk, bersandarlah kepada Allah. Ya kan? Jadi anak gadis tadi, Pak, ternyata dia jatuh hati pula kepada dokter ini. Maka diterima lamaran itu, jadilah mereka suami istri. Jadi balasan Allah kita beramal saleh itu, Pak, bukan pahala saja. Allah akan membalas di dunia ini dengan cara lain. Ya. Bapak-bapak yang ikut, saya bertanya tadi kepada ketua pengurus, dulu masjid ini apa? Sudah lama Bapak dibangun. Dulunya ini musala. Dengan perkembangan ada kebaruan, ada pembangunan sejajar dengan pembangunan desa, kecamatan ditingkatkan. Kota Lampung yang dulu satu kecamatannya sekarang sudah jadi tiga. Bertambah pula masjid dan musala. Berapa saat Bapak yang masuk di sini? Sudah jadi seperti masjid yang seperti ini. Bapak tidak akan pernah rugi. Di akhirat nanti dibikinkan istana dalam surga lebih mewah dari istana Nabi Sulaiman yang terletak di Palestina. Ya kan? Jadi iman kalau diiringi dengan amal saleh, apa saja bentuk amal saleh itu. Di sini kebanyakan sawit, jatuh dahan sawit itu ke jalan raya, ya kan? Terhalang orang bermotor, Bapak geserkan ke tepi. Sengaja aku menggeserkan pelepah sawit ini ke tepi agar terhindar orang dari kecelakaan karena Engkau ya Allah. Itu amal saleh. Pak, kalau kita memberi belanja kepada istri itu kewajiban lah. Ya, kewajiban kita. Tapi Bapak meniatkan, ya Allah, walaupun ini kewajiban saya, terimalah sebagai amal saleh. Ini kan membelanja istri itu juga jadi amal saleh kalau kita niatkan. Jadi banyak ladang-ladang untuk beramal saleh, banyak kebun-kebun untuk beramal saleh, banyak sawah-sawah untuk bercocok tanam amal saleh. Di sekitar bumi Allah ini tidak bisa dihitung tempatnya. Ada fakir miskin, ada anak yatim, ada para du'afa, ada orang yang baru dijinakkan hatinya masuk Islam, namanya mu'allaf. Banyak sekali. Kalau kita mau, tergantung mau tak kita. Kalau tak mau, kita yang rugi. Kenapa? Umur kita terbatas. Yang paling parah itu Bapak dan Ibu, banyak manusia ini setelah malaikat maut datang untuk mengambil rohnya, dia minta ditunda. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematian saya ini. Kebun sawit saya di Kuantan Singingi akan saya jual, akan saya berikan untuk rumah tahfiz semua. Kebun getah saya di Darmas Raya akan saya lelang untuk anak yatim. Ya kan? Binatang ternak saya di Payakumbuh akan saya jual dan saya lelang untuk para du'afa. Tundalah kematian saya ya Allah. Apa jawab Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan
idza jaa ajaluna. Kalau ajal telah sampai, tidak bisa ditunda lagi, kata Allah. Saya sudah akan ingatkan ke kamu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu sebagian sebelum hadir kepadamu kematian. Sekarang kematian sudah hadir, kamu mau berinfak, minta ditunda kematianmu. Apa kata Allah? Wallahu khabirum bima ta'malun. Mati selang lagi Allah. Ya kan wa amada ke Allah. Kinilah kematian baru kau sedekah. Jadi sebelum kita meninggal, sebelum kita dijemput oleh malaikat maut, maka sebahagian harta kita pindahkanlah untuk investasi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang di luar keimanan, orang di luar amal saleh disebut kafaru. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang kafir itu pemimpinnya taghut. Taghut itu bisa istri kita. Istri yang mana Pak Ustaz? Bapak sudah pakai serong, pakai baju koko, sudah siap pergi ke masjid. Apa kata istri? Bang, kita kan mau nonton layar tancap. Abang udah janjikan. Kenapa abang pergi ke masjid? Besok aja. Kemudian bapak tukar kain sarung ini lagi dengan celana. Kemudian bapak pakai baju kaos. Ya kan? Terus pergi nonton layar tancap. Salat maghrib hilang, salat isya terbang. Itu istri sudah jadi tagut. Dan bisa juga tagut itu mobil. Bila sudah azan, lalu siap dah. Dapat dengan orang azan tadi. Jadi ku ada jawab tu salat mah. Ani basuh jo Innova tu sampai sudah. Akhirnya salat maghrib hilang. Aku mobil itu jadi takut. Apa yang kita cintai melalaikan kita beribadah. Di kampung-kampung Pak, orang kan masih ada membaca sawah dengan kerbau. Ketika orang ada kerbau itu berdiri. Ditanya oleh tuannya yang membacakan, kenapa kamu berdiri? Apakah kamu tidak dengar orang adat? Ada, mau kamu mau salat? Kata orang, saya kerbau, saya tidak diwajibkan salat. Kamu kan manusia, kamu yang harus salat. Kita istirahat dulu, boleh saya berkubang, makan rumput. Kamu itu taharah bersuci, kemudian berwudu salat. Sudah itu minum kopi. Dan saya juga sudah puas makan rumput. Nanti kita membaca sawah lagi menjelang waktu asar. Itu kata kerbau kepada orang tadi. Benar atau salah? Benar. Tapi kata orang itu apa? Sawah seketik tinggalnya. Tahuilah, aku tidak mau salah. Kalau satu orang jadi dua cikgu. Jadi orang ketika membaca, orang azan tidak mau dia salat sama dengan. Jadi cukup banyak sindiran-sindiran Allah kepada kita. Tinggal kita, apakah kita mengharapkan ridhonya atau menginginkan murkanya? Itu terpulang kepada kita. Kalau kita menginginkan ridhonya, laksanakan perintah Allah. Rumusnya apa? Ambil punya kita, jangan dirampas punya orang. Makan yang halal, tinggalkan yang haram. Itu konsep. Ya kan? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Insya Allah kita mendapat ridhanya. Itulah bapak-bapak tausiah kita malam ini sesuai dengan nama masjid. Nama masjid ini Al-Falah. Itu sudah suatu arti yang sangat baik, artinya kemenangan.
keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi anfusikum bi amwalikum wa anfusikum la'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung. Nama masjid kita ini Al-Falah, nama desa kita Kembang Damai. Alangkah indahnya Bapak dan Ibu menjadi penduduk di sini. Kita hiasilah diri dengan selalu berkembang dalam memajukan Islam. Dan di tengah masyarakat jangan kita banyak berselisih paham, tetaplah damai. Masjid tempat kita salat namanya Al-Falah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung semua. Dan saya yang diizinkan oleh Allah berkunjung ke Masjid Al-Falah ini sama-sama beruntung dengan jamaahnya. Saya doakan semua kita ini termasuk saya menjadi orang yang beruntung, penduduk surga Jannatul Naim nanti. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak protokol dan saya juga diharapkan membaca doa di akhir acara kita ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya hayy ya qayyum ya badi'us samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini Engkau mengizinkan saya dengan kesehatan ya Allah dapat mengunjungi saudara dan saudari saya di desa Kembang Damai ini. Di dalam Masjid Al-Falah ini kami bersama-sama beriktikaf ya Allah dengan menambah ilmu, menyimak pengajian. Jadikanlah ini sebagai amal saleh bagi kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami tujukan doa, hanya kepada Engkau kami beribadah, dan Engkau saja yang kami sembah. Engkau yang mampu menolong kami ya Allah, mengeluarkan dari kesusahan dan kesulitan. Untuk itu ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu yang telah Engkau ampunkan ya Allah. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jadikanlah penduduknya penduduk yang seia sekata. Jadikanlah bangsanya bangsa yang baik ya Allah. Dan jadikanlah rumah tangganya rumah tangga yang sakinah. Jadikanlah anaknya yang perempuan anak yang salehah. Jadikanlah anaknya yang laki-laki anak yang saleh. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Dalam safari dakwah di Kabupaten Rokan Hulu ini ya Allah, saya difasilitasi oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada di sini dalam gerakan subuh berjamaah. Jadikanlah ini suatu amalan yang tetap bagi beliau dalam rangka menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Tidak semuanya orang yang reda. Kalau ada halangan dan rintangan yang dihadapi oleh petugas-petugas keagamaan yang menghidupkan pengajian, yang melaksanakan subuh berjamaah, jadikanlah beliau sabar menerima cobaan-cobaan itu ya Allah. Dan jadikanlah Islam tetap berdiri kokoh di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagai satu-satunya agama yang Engkau redai ya Allah. Jadikanlah anak-anak remaja kami anak yang saleh dan salehah. Hindarkan mereka dari narkoba,
jauhkan mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari perzinaan, kuatkanlah iman mereka untuk menggantikan kami yang telah lanjut usia ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada karambi, ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insyaallah ambo aja datang. Tapi kalau tidak datang tu tanda lah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.